Assalamualaikum, selamat datang di channel Limpeng TV. Kali ini saya akan membahas tentang agenda Timnas Indonesia di tahun 2023. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF 2022 setelah dikalahkan Vietnam di semifinal. Kemudian di babak final Piala AFF yang berlangsung semalam, Thailand berhasil mengalahkan Vietnam dengan agregat 3-2. Di leg kedua, Thailand menang 1-0 atas Vietnam. Gol tunggal dicetak oleh Theraton Bunmatan, membawa Thailand meraih kejuaraan ini untuk yang ke-7 kalinya. Oke, beralih dari Piala AFF, sepak bola nasional beberapa hari kebelakang ini dihebohkan dengan keputusan yang cukup kontroversial menurut saya, bahwa Liga 2 dihentikan dan juga Liga 3 serta Liga 1 tanpa degradasi. Ya, apa boleh buat, keputusan telah diambil, namun saya rasa ini adalah suatu keputusan yang sembrono yang menunjukkan kebobrokan sesungguhnya dari PSSI, dan memang harus segera direformasi sesegera mungkin. KLB tidak lama lagi akan diselenggarakan, dan mudah-mudahan siapapun ketua PSSI nanti yang terpilih, siapapun nanti exco yang menjabat, harus bisa merubah dan mengubah hala tuju sepak bola Indonesia supaya lebih berprestasi, supaya lebih baik, dan supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian kebelakangan ini yang memburukkan citra sepak bola Indonesia. Oke, langsung ke topik. Saya telah menulis di catatan saya beberapa agenda Timnas Indonesia yang akan berlangsung pada tahun ini, mulai dari bulan Maret sampai di November akhir tahun ini. Yang pertama ada FIFA Matchday yang telah dirilis FIFA. Yang pertama adalah pada tanggal 20 sampai 28 Maret, yang kedua 12 sampai 20 Juni, kemudian ada 4 sampai 12 September, 9 sampai 17 Oktober, hingga yang terakhir 13 sampai 21 November. FIFA Matchday ini harus bisa dimanfaatkan, harus bisa dimaksimalkan oleh Timnas Indonesia, oleh pelatih Sinteyong. Saat ini Indonesia kalau tidak salah 151 peringkat FIFA, dan jika kemenangan yang diraih melawan tim-tim yang peringkatnya di atas kita pada FIFA Matchday ini, maka ranking kita otomatis akan terdongkrak ke atas. Selain itu, pertandingan uji coba di FIFA Matchday ini juga menjadi persiapan Timnas Indonesia guna menghadapi Piala Asia Senior tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Qatar nanti. Oke, agenda berikutnya adalah Piala Asia U20 yang akan berlangsung antara 1 sampai 18 Maret 2023 ini. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan berangkat ke Uzbekistan dan tergabung di grup A bersama tuan rumah. Kemudian ada Suriah dan Irak. Oke, kemudian lanjut ke agenda ketiga, yaitu SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja pada 5 sampai 17 Mei 2023. Di SEA Games kali ini Indonesia tidak dilatih oleh Sinteyong. Nova Irianto dipastikan akan menggantikan Sinteyong di posisi pelatih. Dan kita berharap semoga Indonesia juga bisa meraih prestasi maksimal. Mengingat bahwa Indonesia terakhir kali meraih emas di SEA Games itu sekitar tahun 1991. Ya, sudah lama sekali, dan sekarang 2023 sudah saatnya Indonesia harus bisa meraih medali emas. Setelah SEA Games, Indonesia akan lanjut mengikuti turnamen Piala Dunia U20. Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo, dan Muhammad Ferrari akan turut serta memperkuat tim ini. Kita berharap bahwa mereka akan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, setidaknya nggak malu-maluin. Kemudian setelah Piala Dunia, Indonesia akan langsung terbang ke Qatar karena akan mengikuti Piala Asia 2023. Jadwalnya akan berlangsung dari 16 Juni sampai 16 Juli 2023. Indonesia kemungkinan akan menghadapi lawan-lawan yang berat di Piala Asia kali ini. Apalagi Indonesia tergabung di pot 4. Yang mana di pot 1 kita ketahui ada negara-negara besar seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan tentu saja tuan rumah Qatar ya. Namun apapun itu, kita harus tetap optimis.
Apalagi di ajang ini Indonesia nanti kemungkinan sudah bisa diperkuat oleh 2 lagi pemain naturalisasi, yaitu Sandy Walsh dan Shane Patinama. Oke, agenda berikutnya adalah Asian Games Hangzhou 2022 yang akan diselenggarakan pada 23 September sampai 8 Oktober 2023. Ya, memang namanya masih Asian Games 2022. Namun karena Covid kemarin harus ditunda ke tahun ini, dan komposisi pemain yang akan diturunkan hampir sama seperti SEA Games saya rasa ya, karena menggunakan pemain di bawah 23 tahun dan 3 pemain senior. Oke, itulah tadi beberapa agenda utama Timnas Indonesia di tahun 2023. Dari beberapa turnamen yang akan diikuti Timnas Indonesia 2023 ini, mudah-mudahan Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang diinginkan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu di lain kesempatan dan bye-bye.